Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Teknik ini disebut teknik pernapasan imitasi. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan nafas Anda. Chen Ping mengikuti Bai Qian dan berkata. Mendengar ini, Bai Qian terkejut dan berkata, saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang pembudidaya iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja nanti saat dia mabuk dan mendapat masalah, dia ketahuan dan dibacok sampai mati. Apakah teknik ini begitu kuat? Huo Feng bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tentu saja, jika kamu menjadi mahir dalam metode menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya. Kata Bai Qian, luar biasa sekali. Huo Feng sangat terkejut, lalu menatap Chen Ping dan berkata, tuannya akan sangat beruntung di masa depan, dia mungkin akan sangat cantik. Apa maksudmu? Chen Ping tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Huo Feng. Setelah kamu menguasai teknik pernapasan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Melawan, roh jahat pola Dao di tubuhnya sangat penuh. Bahkan jika dia bertemu Qi Pei Jia, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa. Tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu sesuka hati lalu berhubungan S3 kilodetik dengan istri orang lain? Huo Feng tersenyum dan tidak melanjutkan, tapi Chen Ping dan Bai Qian mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Chen Ping memelototi Huo Feng. Bai Qian tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Hilang? Hilang. Chen Ping tidak tahan lagi dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran terbuka. Chen Ping melompat dan langsung melompat keluar dari celah. Bai Qian dan Huo Feng mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan. Chen Ping dan dua orang lainnya berjalan jauh ke barat pada saat ini. Chen Ping merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, ada Bai Qian di sekitar, jadi tidak perlu takut. Chen Ping dan yang lainnya terbang untuk jarak tertentu dan menemukan bahwa pegunungan di depan mereka terus-menerus seperti laut, dan pegunungan itu bergelombang, agak berbeda dari tempat lain. Dan terdapat puncak di titik tertinggi pegunungan tersebut, gunung tersebut curam seperti pisau dan kapak, dari kejauhan terlihat seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Puncak gunung dikelilingi awan dan kabut, dan gumpalan roh peri mengelilingi puncak gunung. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan roh peri yang samar. Pegunungan yang aneh. Huo Feng melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana dan berkata, lihatlah pegunungan terus-menerus yang mengelilingi puncak itu, dan puncaknya dikelilingi oleh energi peri. Kenapa aku melihat pegunungan di sekitar puncaknya seolah-olah itu buatan manusia? Itu tidak mungkin lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang selama perang antara dewa dan iblis, kan? Bai Qian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, Chen Ping juga melihat sekeliling. Dia juga menemukan bahwa pegunungan yang terus-menerus itu agak aneh, tapi dia tidak memikirkan tentang lingkaran sihir. Lagi pula, lingkaran sihir sebesar itu pasti merupakan masalah besar. Tapi kemudian aku memikirkannya. Pada saat itu, ketika para dewa dan iblis sedang bertarung, yang abadi turun ke dunia surga dan manusia. Jika mereka abadi, formasi yang dibuat oleh orang-orang dimungkinkan bahkan di Hongda. Ayo turun dan melihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya melayang ke bawah. Bai Qian mengikuti Huo Feng. Lagi pula, mereka mencari harta karun tanpa tujuan. Mungkin ini, ada satu di pegunungan. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendarat, mereka menyadari bahwa pegunungan yang baru saja ada di depan mereka sekarang sama sekali tidak terlihat. Sosok mereka tersembunyi di pegunungan, terlalu kecil, seperti semut.
Jika pegunungan ini benar-benar buatan manusia, maka orang yang mengatur formasi ini terlalu hebat. Setelah Chen Ping jatuh, dia berkata dengan emosi. Apa hebatnya ini? Saat kamu naik ke keabadian, kamu bisa memindahkan gunung dan mengisi sungai hanya dengan lambaian tanganmu. Selama kamu mencapai tingkat kekuatan, semuanya akan menjadi sederhana. Bai Qian berkata pada Chen Ping. Naik menjadi abadi, aku tidak tahu tahun atau bulan apa ini. Chen Ping tersenyum masam dan kemudian mulai berjalan ke depan. Bantuan, hidup hemat. Tepat ketika Chen Ping baru saja pergi, dia tiba-tiba mendengar suara yang menghemat hidup. Itu adalah seorang gadis yang berteriak untuk membantu, dan itu sangat terburu-buru. Chen Ping tidak ingin mengelolanya. Lagi pula, di medan perang ini, semua orang memilikinya, dan itu untuk perburuan harta karun di sini. Karena ini untuk perburuan harta karun, maka Anda siap di hati Anda dan Anda akan menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Chen Ping ingin berpura-pura tidak mendengar, ketika dia berjalan, dia melihat seorang gadis yang penuh dengan serigala, hanya 17 atau 8 gadis tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur-fitur wajahnya juga sangat jernih. Pada pandangan pertama, itu sedikit keindahan, dan napas di tubuhnya tidak rendah. Bahkan mencapai kerumunan. Pada usia ini, itu akan menjadi isyarat perampokan. Jika tidak berbakat, itu adalah latar belakang yang sulit, mungkin wanita muda dari leluhur tertentu. Lagi pula, hanya banyak sumber daya yang dapat mendukung penanaman. Meskipun orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga biksu, mereka telah membudidayakan hidup mereka seumur hidup, dan mereka mungkin tidak dapat mencapai pandangan. Pada saat ini, gadis itu penuh keringat dingin saat ini, dan terus melihat ke belakang dan menonton. Di belakang gadis itu, kedua koreksi sihir dengan cepat dikejar. Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri, hanya patuh, hanya kipas. Tu Mo Xiu berkata sambil tersenyum. Di mana gadis itu bisa mendengarkan dan berlari ke depan dengan putus asa, ketika dia melihat Chen Ping, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian memandang Chen Ping dengan kewaspadaan. Waspada, dia tidak tahu siapa Chen Ping, apakah itu dengan perbaikan ajaib, jadi gadis itu sangat baik. Tapi dua perbaikan sihir di belakangnya semakin dekat. Pada saat ini, gadis itu melihat Bai Qian dan Huo Feng, dan dia juga seorang gadis, dan mungkin memiliki kedekatan alami. Saya melihat gadis itu melewati Chen Ping, dan berlari menuju Bai Qian dan Huo Feng. Saudari, dua saudara perempuan menyelamatkanku. Gadis itu berlari ke Bai Qian dan Huo Feng, dan kemudian panik di belakang keduanya. Bai Qian mengikuti Huo Feng untuk menyaksikan penampilan miskin gadis itu, yang semuanya tertekan, jangan takut, ada kita, tidak ada yang akan menyakitimu. Pada saat ini, dua sihir Siu telah mengejarnya. Ketika dua sihir Siu melihat Bai Qian dan Huo Feng, mereka menyeringai, hahaha, hari ini adalah hari yang baik, dan ada dua wanita cantik. Ada berkah. Kedua pembudidaya iblis itu menatap langsung ke arah Bai Qian dan yang lainnya, sama sekali tidak menyadari Chen Ping tidak jauh dari situ. Bagaimana kalian berdua pembudidaya iblis bisa menindas seorang gadis? Apakah kalian tidak tahu malu? Bai Qian bertanya pada kedua pembudidaya iblis itu dengan marah. Wajah seperti apa yang kamu butuhkan di medan perang antara dewa dan iblis ini? Terlebih lagi, ini adalah gunung iblis, wilayah para pembudidaya iblis kita, apalagi yang berani kamu lakukan. Seorang pembudidaya iblis berkata dengan liar. Medan perang antara dewa dan iblis yang dibuka di Gunung Tianmo adalah wilayah iblis, jadi mereka tidak takut sama sekali. Aku menasihatimu untuk patuh. Selama kamu melayani kami saudara dengan nyaman, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Menurutku kamu sudah tidak besar lagi. Bersenang-senang bersama kami saudara bukanlah apa-apa. Kanan. Pembudidaya iblis lain tidak tahan lagi dan perlahan mendekati Bai Qian dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata pembudidaya iblis,
Bai Qian dan Huo Feng sangat marah. Kamu berani membuat rencana untuk wanitaku. Apakah ini akhir hidupmu? Ini adalah suara lucu yang terdengar dari belakang dua pembudidaya sihir. Kedua pembudidaya iblis itu dengan cepat melihat ke belakang dan menemukan Chen Ping sedang menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Keduanya langsung rileks saat melihat Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Nak, apakah kamu, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, pantas mendapatkan seorang wanita? Biar ku beritahu, kami, dua bersaudara, sedang mempermainkan wanitamu untuk memberimu wajah. Kamu seharusnya merasa beruntung. Kedua pembudidaya iblis itu mengejek Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang melintas di atasnya. Kedua pembudidaya iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah dua oleh cahaya pedang. Mata kedua pembudidaya iblis itu melebar karena terkejut di wajah mereka. Menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh Ma Xiao, dia akhirnya terjatuh. Sampai akhir hidup mereka masih tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat membunuh dua biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga dengan satu pedang. Ini tidak ilmiah. Ketika gadis itu melihat bahwa Chen Ping telah membunuh dua pembudidaya iblis dengan satu pedang, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Bai Qian menghampiri Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak menyangka postur heroikmu dalam menyelamatkan kecantikan cukup tampan. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa yang kamu bicarakan? Chen Ping tercengang. Kamu bilang kami semua adalah wanitamu. Apa aku menghitungnya? Bai Qian mendekati Chen Ping dan terus bertanya dengan tatapan genit. Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap. Chen Ping tidak mau menjawab Bai Qian. Meskipun dia telah tidur dengan Bai Qian berkali-kali, itu hanya transaksi dan tidak ada perasaan. Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain. Tuan, apa yang harus saya lakukan terhadap gadis ini? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik gadis itu, dan gadis itu juga tahu bahwa Chen Ping adalah bos di sini, jadi dia buru-buru berlari ke arah Chen Ping. Saudaraku, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu meraih lengan Chen Ping, matanya penuh doa. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang baik. Dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Satu orang lagi akan menjadi beban lain. Ketika gadis itu melihat Chen Ping terdiam, dia menitikkan air mata dan mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku dapat memberimu milikku tubuh." Ketika Chen Ping mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dia akan disiksa sampai mati oleh Bai Qian selama periode ini. Saya bukan bodhisattva Guanyin, dan tubuh Anda tidak berguna bagi saya. Namun, jika Anda dapat mengeluarkan harta lain yang bernilai sesuai, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda bersama saya. Chen Ping berkata pada gadis itu. Gadis itu memandangi tubuhnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku berpisah dengan ayahku, dan aku tidak membawa harta apapun. Tetapi jika kamu dapat menuntunku untuk menemukan ayahku, ayahku pasti akan membalas budi kamu. Ya. Seng Jiahui mengangguk dan memandang Bai Qian dengan aneh. Saya tidak tahu bagaimana saudara perempuan saya mengenal ayah saya. Saya dari keluarga Seng di Fancheng. Nama saya Seng Jiahui. Keluarga Seng di Fancheng. Apakah ayahmu Seng Tiantai? Bai Qian mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Keluarga Sengmu paling terkenal karena mantra, jimat, dan segelnya, dan juga terkenal di seluruh wilayah selatan. Aku tidak menyangka kamu juga akan memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Apa yang terjadi dengan kedua pembudidaya iblis tadi? Mengapa kamu berpisah dari ayahmu? Bai Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengikuti ayahku dan tetua agung ke pegunungan ini.
Ayahku berkata bahwa pegunungan ini ditutupi oleh lingkaran sihir yang sangat besar, jadi kita perlu memisahkan diri untuk menemukan titik lemah dari lingkaran sihir itu. Saya mengikuti saudara laki-laki saya ke tempat ini, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan seorang penggarap iblis. Saya melarikan diri bersama saudara laki-laki saya, dan akhirnya bertemu dengan Anda. Seng Jiahui berkata jujur. Pegunungan ini memang lingkaran sihir. Sepertinya tebakan kita bagus. Ketika Baikian mendengar kata-kata Seng Jiahui, dia menghitungnya. Saudara-saudara, jika kalian mengirim saya untuk mencari ayah saya pasti akan berterima kasih banyak. Tolong, mata Seng Jiahui mulai menitikkan air mata lagi. Baikian tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Chen Ping. Oke, kamu bisa mengikuti kami. Chen Ping mengangguk dan setuju melihat ini. Seng Jiahui segera menangis dan berubah menjadi senyuman. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba seorang pria parubaya melompat keluar dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria itu melirik mayat dua pembudidaya iblis di tanah, dan berkata dengan mata tajam, "Kamu membunuh kedua saudara laki-lakiku dan masih ingin pergi. Tidak mungkin."